Selamat siang, sahabat Kompas.com. Jumpa lagi di News Update bersama saya, Michelle. Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Sabtu 18 Maret 2023. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengonfirmasi pertemuan itu membahas hal-hal strategis berbagai persoalan bangsa dan pemilu 2024. Hasto menceritakan pertemuan itu membahas berbagai hal penting terkait pelaksanaan pemilu 2024 dan berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan bangsa serta berbagai agenda strategis terkait kebijakan luar negeri menghadapi berbagai tantangan geopolitik. Kemudian, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, termasuk mewujudkan kedaulatan pangan. Pertemuan diakhiri dengan makan bersama dengan menu sayur lodeh, nasi goreng seafood, sop ayam kampung, dan kerupuk khas Solo. Kalau pertemuan secara 2 jam tentu saja tertutup, tetapi suasana yang nampak setelah pertemuan itu berlangsung bagi Bu Mega maupun Pak Jokowi nampak bergembira dan kemudian mengajak kami bersama dengan Mas Pramono Anung untuk makan bersama seperti nasi goreng seafood yang dipromosikan oleh Pak Jokowi, kemudian sayur lodeh ala Bung Karno. Suasananya sangat nyaman sehingga kami menyimpulkan ketika saya juga bertanya pada Ibu Megawati Soekarno Putri apa yang bisa kami sampaikan kepada publik, kepada rakyat Indonesia. Beliau menegaskan, ya sampaikan saja bahwa pertemuan membahas hal-hal yang strategis terkait dengan berbagai persoalan bangsa dan juga untuk arah masa depan, mengingat tahun 2024 kan kita juga menghadapi pemilu. Hal-hal selama tertutup ya tentu saja hanya Ibu Mega dan Presiden Jokowi, tetapi suasananya kan nampak gembira. Sehari setelah bertemu Jokowi, Megawati menjadi pembicara dalam hari ulang tahun Undang-Undang Desa ke-9 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam acara itu, Mega mengingatkan di hadapan ribuan kepala desa agar memilih sosok pemimpin yang baik seperti Presiden Jokowi. Sebab ia sebelumnya memilih Jokowi menjadi pemimpin karena yakin mantan wali kota Solo itu dinilai sebagai orang baik. Menurut Megawati, Jokowi terbukti bisa mengatur pemerintahan. Meski demikian, ia mengakui tetap ada pro kontra di tengah masyarakat. Di akhir pidato, Mega mengingatkan para kepala desa tidak terbawa arus dalam menentukan pilihannya pada pemilu 2024. Orang itu seperti orang berdansa. Ini tahun-tahun ini politik. Kenapa? Karena orang lagi mikir, aku melu no kono atau aku melu kono. Atau melu dua-duane, pusing akhirnya pingsan dewe. Gitu loh. Jadi jangan terbawa arus. Pilih orang yang baik. Nah seperti Pak Jokowi itu kan saya pilih, kan beliau orang baik. Oke? Nah, saya jadikan bisa ngatur pemerintah. Tentu semua itu tidak bisa disenangkan. Pro kontra pasti ada. Sehari sebelum bertemu dengan Megawati di istana, Jokowi juga sempat bertemu dengan relawan pro Jokowi. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam di kawasan SCBD Jakarta pada Jumat 17 Maret 2023 malam. Dalam pertemuan itu, Jokowi berpesan agar para relawan tidak tergesa-gesa dalam memilih capres yang akan didukung. Ia berharap para relawan yang dapat memilih capres yang memiliki semangat menjadikan Indonesia negara maju dan besar di tahun 2045. Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri sudah melakukan pertemuan untuk membahas pemilu 2024. Lantas, apakah ini artinya PDIP sudah mengantongi nama bakal capres yang akan diusung?
Kita akan membahasnya bersama pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Pak Emrus, selamat siang, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat, selamat siang. Alhamdulillah. Baik, oke. Baik Pak Emrus, kita langsung saja membahas tentang hari ini, di mana akhir pekan lalu Jokowi menggelar 2 pertemuan penting yang membahas soal pemilu 2024. Pertemuan itu yakni dengan relawan pendukungnya, lalu dilanjut dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Pak Emrus? Baik, saya kira suatu hal yang bagus dilakukan oleh Pak Joko Widodo karena kita harus lihat secara realitas politik. Pendukung Joko Widodo tidak sekedar relawan, tetapi masyarakat Indonesia yang lebih luas. Kita harus akui itu. Jadi artinya apa? Pak Joko ini punya pengaruh yang sangat kuat di tengah masyarakat, apalagi tentunya dengan para relawan. Saya melihat para relawan ini adalah sangat komit, sangat setia terhadap ide-ide dan gagasan atau pembangunan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, sehingga para relawan ini sangat militan. Karena memang apa? Karena Pak Joko Widodo kita harus akui, beliau telah membangun bangsa Indonesia hampir 9 tahun ini, tinggal 1 tahun lagi masa jabatan beliau. Saya kira bisa kita lihat pembangunan itu tidak hanya sekedar pembangunan di bidang fisik, katakanlah tol, infrastruktur, ekonomi kita misalnya tidak sekedar itu. Misalnya ekonomi kita masa COVID-19 kan tidak terganggu ekonomi kita sampai saat ini di tengah kelesuan ekonomi dunia. Tetapi ada suatu hal yang tak kalah pentingnya, yaitu Pak Joko Widodo membangun kebersamaan kita, pluralitas kita, kebinekaan kita. Tidak ada lagi saya melihat atau katakanlah sangat kecil terjadi yang disebut dalam pemerintahan beliau adalah katakanlah eksklusivitas yang sempit. Dia berada di tengah-tengah, berdiri di atas semua golongan bangsa kita. Coba kita lihat, semua perayaan hari-hari besar keagamaan, dia ikutin semua. Dia lakukan semua dengan baik, tanpa membedakan kelompok masyarakat yang menganut agama tertentu atas dasar mayoritas atau minoritas. Nah, ini suatu pembangunan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo dalam konteks sosial. Jadi tidak sekedar ekonomi. Ekonomi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian pertemuan Bu Megawati dengan Pak Joko Widodo suatu hal yang menarik untuk kita pahami. Kenapa? Karena dua sosok ini adalah tokoh bangsa kita. Coba kita lihat satu misalnya Bu Megawati. Bu Megawati adalah 3 status yang dia pegang sekaligus, yaitu adalah putri proklamator kita, Bung Karno, yang memerdekakan bangsa ini dari Sabang hingga Merauke. Saya terus terang termasuk kagum dengan Bung Karno. Di tengah dulu belum ada komunikasi sosial media dan lain-lain sebagainya, yang seperti sekarang, dia bisa memerdekakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tak terbayang oleh saya bagaimana sistem komunikasi yang dibangun sehingga seluruh rakyat Indonesia bersama-sama untuk menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Bukankah itu suatu kelebihan? Kalau sekarang itu dilakukan, saya kira suatu hal yang mudah. Karena kita bisa sekarang berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Aceh, dan lain sebagainya. Sehingga bisa menggerakkan suatu persatuan Indonesia. Tetapi pada saat itu, komunikasi belum sebaik yang sekarang. Tapi bisa Bung Karno dilakukan. Oleh karena itulah, saya pikir Bung Karno adalah tokoh nasional kita. Dan oleh karena itu, Bu Megawati sebagai putri Bung Karno yang memerdekakan bangsa Indonesia, saya kira itu suatu status bagi Megawati yang secara given, natural gitu ya. Yang kedua, status kedua dimiliki oleh Bu Megawati adalah bahwa dia ketua umum partai, ketua umum yang sekarang mendapat respon positif dari masyarakat karena partai ini pemenang pemilu 2 periode, dan dari kader mereka Joko Widodo menjadi presiden Republik Indonesia di dalam 2 periode ini, kader PD Perjuangan. Yang ketiga yang dimiliki oleh Megawati sekaligus 3 yang saya katakan tadi adalah pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika status ini saya kira suatu hal yang memposisikan Bu Megawati sebagai negarawan bangsa kita. Nah, di sisi lain, yaitu Pak Joko Widodo
sebagai yang sudah membangun bangsa kita kurang lebih 9 tahun ini. Kita lihat hasil-hasil pembangunan. Kita lihat kemudian bagaimana kondisi ekonomi kita di tengah kelesuan ekonomi karena COVID-19. Saya kira dia mampu membangun bangsa ini dan kemudian menumbuhkan ekonomi kita yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Dan kemudian Pak Joko Widodo, dia adalah pemimpin kita yang punya legacy yang sangat baik di bidang pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial, termasuk di dalamnya adalah persatuan dan kebinekaan kita. Dia selalu berada di kebinekaan kita itu, dan semua dia kunjungi dari Sabang sampai Merauke. Dan yang saya melihat kehebatan Joko Widodo adalah kesederhanaannya di tengah banyak orang-orang yang katakanlah oknum ASN yang flexing gitu ya, pamer kekayaan. Oleh karena itu saya lihat Pak Joko Widodo sangat sederhana. Sebenarnya perilaku flexing yang dilakukan oleh sebagian ASN atau keluarga ASN itu sebenarnya ada role model kita yang bisa kita lihat, yaitu Pak Joko Widodo sebagai puncak kepemimpinan nasional 9 tahun ini, tetapi dia tetap dengan kesederhanaannya. Jadi ini saya pikir suatu hal yang baik. Oleh karena itulah dua sosok ini, Pak Joko Widodo dan Bu Megawati, menurut pandangan saya harus mereka punya tanggung jawab untuk menentukan pemimpin kita ke depan, menyodorkan pemimpin kita ke depan supaya pembangunan tetap sustainable, berkelanjutan pembangunan yang dilakukan. Saya kira mereka akan punya tanggung jawab itu sebagai negarawan. Salah satu menurut pandangan saya bahwa Pak Joko Widodo dan Bu Megawati punya tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin kita nanti yang tidak eksklusivitas yang sempit, tetapi pemimpin yang pluralis untuk semua bangsa ini. Oleh karena itulah, maka tidak tertutup kemungkinan pembicaraan mereka boleh jadi adalah memperbincangkan menurut saya siapa sosok yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bu Megawati saya ikuti mengatakan bahwa Pak Joko Widodo pemimpin yang baik, maka saya memilih beliau menjadi calon presiden. Oleh karena itu, pemimpin yang akan datang, karena Pak Jokowi tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Jadi kita harus melahirkan pemimpin yang baik seperti Joko Widodo dan yang berpijak berdiri di semua golongan dan lapisan masyarakat. Demikian sementara. Baik, Pak Emrus, berarti sebagai penegasan pertemuan Jokowi dengan relawan bisa jadi juga ancang-ancang untuk menyiapkan pendukungnya untuk mengingatkan begitu agar nanti siap-siap ya untuk pemilu 2024. Begitu juga dengan Megawati dengan Jokowi, begitu ini adalah hal yang bisa dikatakan menjadi persiapan juga untuk menentukan siapa nantinya calon presiden dari PDIP yang bakal maju. Seperti itu, Pak Emrus. Baik, saya kira saya setuju dengan pandangan itu. Karena bagaimanapun mereka adalah sosok dan tokoh nasional kita, ya mereka harus bertanggung jawab melahirkan pemimpin yang nasionalis, yang pluralis, yang Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada lagi pemimpin nanti yang eksklusivitas yang sempit. Karena apa? Konstitusi kita mengatakan setiap warga negara Republik Indonesia, bukan setiap mayoritas atas dasar kelompok, atas dasar etnisitas, tidak, atas dasar religiositas, tidak. Karena setiap warga negara, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun status sosialnya. Oleh karena itulah saya pikir dua sosok ini sebagai hal yang baik pertemuan itu, dan menurut saya mereka akan memperbincangkan itu untuk melahirkan pemimpin kita yang berada di semua lapisan masyarakat. Dan kemudian dalam berita itu saya melihat Bung Asto mengatakan juga membicarakan tentang dalam berita itu, yaitu tentang kebangsaan. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa ada beberapa agenda yang paling utama dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang, yang boleh jadi yang disodorkan oleh Bu Megawati sebagai partai, tentu Pak Joko Widodo sebagai presiden bertanggung jawab juga untuk memberikan masukan terhadap pemimpin kita yang akan datang. Kenapa? Ada beberapa catatan saya yang harus diselesaikan atau masalah yang paling utama di dalam kepemimpinan yang akan datang, yaitu adalah persoalan korupsi. Ini masih patologi sosial kita. Korupsi itu, Ibu, saya terus terang mengatakan mulai dari lapisan bawah, Ibu. Bukan hanya pejabat sampai ke atas. Lapisan bawah apa korupsinya? Ibu, mohon maaf, tapi tidak saya mau berani mengatakan generalisasi. Silahkan Ibu ke pasar tradisional,
Kalau kita beli sesuatu kilonya itu tidak sama, Ibu. Baru kemudian kalau kita beli seikat daun singkong sayur, itu ada di tengahnya itu ada batang daun singkong yang tidak ada apa katanya daun di atasnya. Ini ada suatu perilaku. Dan kemudian kita lihat pada tingkat korupsi yang lebih tinggi para pejabat kita. Saya kira baru-baru ini ada kasus yang terkait dengan salah satu oknum di perpajakan kan. Nah, saya melihat di dalam konteks apa namanya dalam konteks birokrasi atau eksekutif ada suatu unit yang ada beberapa unit yang harus menjadi perhatian utama kita, yaitu adalah yang diperbincangkan di ruang publik yang berpeluang untuk melakukan korupsi, yaitu pegawai atau direktorat pajak, kemudian direktorat bea cukai, dan kemudian kita melihat adalah Badan Pertanahan Nasional. Jadi oleh karena itu saya kira agenda korupsi menjadi sesuatu hal yang harus menjadi agenda utama bagi pemerintahan yang akan untuk itu diselesaikan, sebab itu adalah patologi sosial, penyakit sosial yang sangat kronis bagi bangsa Indonesia. Jadi pemimpin yang akan datang harus pemimpin yang bisa memberantas korupsi ini. Kemudian kita lihat hoax beredar. Coba kita lihat nanti ketika pemilu yang akan datang, sebab pemilu yang lalu hoax masih beredar, bahkan dibawa politik surga. Politik surga itu muncul kemarin, yaitu kalau pilih ini maka tidak akan dimandikan kalau meninggal misalnya. Itu kan politik surga. Padahal kalau tidak dimandikan yang salah itu siapa? Yang masih hidup, bukan yang meninggal. Nah, politik surga. Dan bahkan ada muncul lagi ya waktu itu kemarin itu bahwa kalau ini terpilih, pasangan ini terpilih, kita tidak bebas lagi melakukan ibadah agama kita. Di samping juga hoax beredar begitu masif. Nah, oleh karena ini persoalan komunikasi lagi. Bagaimana mengelola supaya hoax itu tidak terjadi lagi di akan datang, termasuk di menjelang pemilu. Kemudian adalah radikalisme. Masih ada berpikir konsep dan yang radikal, yang seolah-olah kita berbeda dengan yang lain. Itu juga pemikiran radikalisme. Kemudian kita lihat narkoba. Saya kira masih sesuatu hal yang sangat penting kita selesaikan. Bukankah persoalan narkoba sekarang lagi proses kan? Salah satu pejabat kita yang terkait dengan persoalan narkoba. Pak Emrus, audionya tidak terdengar. Adalah penting misalnya dan lain-lain. Kemudian sumber daya manusia kita masih kalah bersaing dengan Singapura, negara tetangga kita. Dulu orang Malaysia yang kuliah ke Indonesia, sekarang kita kuliah ke Malaysia. SDM kita sekarang tertinggal. Kemudian mohon izin 3 lagi. Kelanjutan pembangunan sustainable yang sudah dibuat oleh Pak Joko Widodo. Ini harus menjadi agenda utama siapapun jadi presiden kita. 2 yang terakhir adalah IKN. Karena IKN ini terus terang saya mengatakan harus kita lanjutkan. Karena wajah Indonesia ini, Jakarta tidak pantas lagi menjadi ibu kota negara kita. Di situ crowded sekali. Baru di sana Kali Ciliwung yang begitu, mohon maaf dengan segala hormat, sangat jorok sekali. Jadi kemudian yang terakhir adalah meneruskan revolusi mental bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama birokrasi. Kenapa? Revolusi mental kita sampai sekarang belum maksimal gitu ya. Karena masih ada oknum-oknum pejabat kita, ASN kita, menjadi raja-raja kecil di dalam birokrasi. Demikian. Pak Emrus, selain kebanggaan. Demikian, Bu. Ya. Terputus. Ya, halo? Halo? Halo, Pak Emrus, bisa terdengar? Oke. Ya. Sudah. Tadi omongan saya terekam semua ya? Ya, terekam, Pak Emrus. Baik, Oke, saya lanjutkan, silakan Pak Emrus. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bercerita bahwa Megawati ini menunjukkan kepada Jokowi ada banyak kenangan dia bersama Bung Karno semasa tinggal di istana. Kata Hasto, banyak untold story yang disampaikan oleh Megawati begitu. Bicara soal Soekarno, apakah Anda melihat ada sinyal dari Megawati ingin PDIP mengusung terah Soekarno pada 2024 mendatang? Baik. Menurut pandangan saya kira Bu Megawati adalah seorang negarawan atau kalaupun mohon maaf kalau saya salah, negarawati gitu ya, negarawan. Jadi saya pikir tidak begitu menjadi suatu agenda yang utama ya, karena menurut saya bahwa apakah terah Soekarno atau tidak, menurut pandangan saya yang penting adalah sosok pemimpin kita yang akan datang adalah tanda kutip anak ideologi daripada Bung Karno. Gitu ya, anak ideologi atau cucu ideologi dari Bung Karno. Jadi bisa itu keturunannya atau bisa tidak keturunannya. Tetapi kalaupun memang
cucu ideologi dan sekaligus cucu biologi dari Bung Karno, saya kira bagus juga. Oleh karena itu dengan menceritakan tentang bagaimana katakanlah historikal tentang Bung Karno, sebagaimana juga yang saya singgung di awal tadi, menurut pandangan saya kira sangat wajar. Karena apa? Tokoh pemersatu bangsa kita ini, pendiri bangsa ini, yang merdekakan bangsa ini Bung Karno. Jadi oleh karena itulah saya pikir suatu hal yang wajar mereka diskusikan. Karena di sisi lain juga Pak Jokowi, menurut pengamatan saya, penilaian saya, bahwa Pak Jokowi adalah anak atau cucu ideologi daripada Bung Karno. Jadi tidak ada masalah ketika mereka mendiskusikan itu, mengaktualisasikan, bernostalgia, bercerita, karena memang Bu Megawati adalah putri ideologi dan putri biologis dari Bung Karno. Di sisi lain, Pak Jokowi adalah anak atau cucu ideologi dari Bung Karno. Saya kira dari aspek komunikasi, mereka yang punya homogen tentang sesuatu hal, kan mereka akan lebih cenderung bercerita karena homogenitas. Jadi oleh karena itu ke depan, saya pikir pemimpin kita yang tentu yang boleh jadi ditawarkan oleh teman-teman di PD Perjuangan maupun boleh jadi kehendak atau katakanlah keinginan Pak Joko Widodo adalah sosok tokoh-tokoh yang memang membawa bangsa ini menjadi pluralis di tengah pembangunan yang kita lakukan. Bukankah Bung Karno menurut pandangan saya adalah tokoh yang pluralis? Dia tidak pernah eksklusif atas dasar suku, agama dan lain-lain. Dia beragama Islam, tetapi dia juga nasionalis, membawakan ibadah agamanya itu yang sifatnya nasionalis, pluralis, tidak eksklusivitas yang seolah-olah bahwa yang di seberang sana atau kelompok sana lebih benar daripada yang lain. Tidak, karena memang bangsa kita adalah bangsa pluralis. Dan terus terang saya mau jawab secara filosofis ya, setiap manusia lahir ke muka bumi pasti berbeda, tidak ada yang sama. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang mempertentangkan perbedaan dari sudut agama, dari sudut etnisitas, dari sudut sosial, karena dia tidak tahu hakikat manusia, karena tidak ada manusia yang sama. Dua manusia kembar, ayahnya dan ibunya sama, pasti berbeda. Baru kemudian, satu agama yang sama, ada nggak suatu aliran lagi yang berbeda satu dengan yang lain? Jadi tidak ada, karena memang Tuhan menciptakan manusia atau dunia ini pluralis. Misalnya kita ambil contoh konkret, bahwa Tuhan itu senang yang pluralis. Contoh kita ambil, misalnya katakanlah buah mangga misalnya. Mangga saja ada beberapa kan, ada mangga Indramayu, ada mangga dan lain-lain. Berbeda-beda, iya kan? Baru kemudian manusia, suku, ada suku Batak, ada suku Tionghoa, ada suku Jawa dan lain-lain, berbeda juga. Bukankah itu kehendak Tuhan? Coba kita lihat, unggas misalnya, ya mohon maaf, unggas ayam misalnya, ayam itu bertipe-tipe lagi. Memang Tuhan sudah menciptakan kita pluralis. Tuhan sangat cinta dengan perbedaan dan dia ciptakan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengangkat katakanlah politik identitas yang sempit, eksklusivitas, sesungguhnya dia tidak tahu hakikat manusia. Dan kedua, apabila itu diangkat ketika nanti politik, ketika kampanye, sesungguhnya karena pemimpin yang dibawa itu dan programnya lemah, maka diangkatlah ini eksklusivitas ini supaya mendapat respon dari publik gitu. Oleh karena itu kita harus bersama-sama menjelaskan ini ke ruang publik bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bergandeng tangan satu dengan yang lain. Apapun latar belakang kita, Ibu saya mau sampaikan, Ibu dan saya, Ibu kan perempuan, saya laki-laki, berbeda enggak kita? Berbeda. Bukankah perbedaan kita ini menjadi suatu hal power, suatu hal kekuatan, menjadi suatu hal yang baik untuk kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Demikian. Pak Emrus, jika kemarin Megawati membahas soal capres dari PDIP bersama dengan Jokowi, apakah menurut Anda Jokowi bisa menjadi kingmaker? Baik, saya terus terang mengatakan bukan bisa. Memang beliau salah satu kingmaker. Bu Megawati salah satu kingmaker. Ya, kenapa? Saya bahas satu-satu. Bu Megawati sebagai kingmaker, pertama adalah bahwa keputusan siapa jadi presiden dari PDI Perjuangan kan di tangan beliau, hak prerogatif beliau. Dan kedua, PDI Perjuangan punya cukup suara untuk mengusung calon presiden. Yang ketiga, bahwa pengaruh Bu Megawati dari Sabang sampai Merauke sangat luar biasa, gitu ya. Jadi oleh karena itu realitas politik ini menjadi Bu Megawati di posisi sentral politik Indonesia, di dalam boleh dikatakan sebagai kingmaker untuk
menjadikan calon presiden kita yang akan datang. Kemudian Pak Joko Widodo, kita lihat pengaruh Pak Joko Widodo dari Sabang sampai Merauke. Coba kita cek, begitu dia datang ke sana, semua orang ingin bertemu dengan Pak Joko Widodo, kan begitu ya? Baru kemudian Pak Joko Widodo masih memimpin bangsa ini sampai terpilih siapa presiden kita yang akan datang. Yang ketiga, Pak Joko Widodo ingin dong pemimpin kita yang akan datang adalah pemimpin yang pluralis, yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi oleh karena itu, Bu Megawati dan Pak Joko Widodo adalah sosok tokoh kingmaker di level yang paling tinggi dari semua yang kemungkinan kingmaker. Kalau saya berpendapat, kalau kita gradasikan, Bu Megawati sama Jokowi berada pada posisi yang sama sebagai kingmaker. Kalaupun ada orang di bawahnya, masih di bawahnya. Mungkin kalau dikatakan Perdana Menteri maker, gitu kan, pada lapisan kedua dan lain sebagainya. Jadi mereka berdua adalah, saya melihat, saya berkesimpulan, mereka menjadi kingmaker untuk menentukan pasangan calon presiden kita. Tentu basis mereka apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Kingmaker bukan berarti untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan mereka pribadi. Tetapi sebagai kingmaker mereka adalah bagaimana melahirkan, menyodorkan, memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden kita yang akan datang yang berbasis kepada yaitu kebinekaan kita. Karena itu yang paling penting. Kebinekaan kita sesuatu hal yang sangat penting dari semua pencalonan calon presiden yang kita akan datang. Karena apa? Karena 5 tahun yang akan datang, siapa presiden kita akan ditentukan oleh teman-teman kingmaker ini, gitu ya, untuk menjadi. Kenapa? Jabatan presiden 5 tahun itu bukan sekedar hanya pembangunan 5 tahun, Ibu. Itu sustainable setelah jabatan-jabatan berikutnya. Kenapa? Karena dia akan juga berperan membuat rancangan undang-undang bersama-sama DPR. Undang-undang kan bisa berlanjut 10, 20 atau berapa tahun. Kemudian membuat kebijakan kerjasama internasional. Bisa itu berlangsung misalnya 10, 20 tahun yang akan datang. Jadi bukan kita melihat di dalam jabatan presiden kita 5 tahun hanya sebatas interval 5 tahun. Tidak. Tetapi keberlanjutan bangsa kita. Oleh karena itu, Pak Joko Widodo sama Bu Megawati, saya kira sangat bagus sekali. Bahwa mereka, saya menyarankan atau saya berpendapat, mereka melahirkan pemimpin bangsa kita yang pluralis untuk membawa bangsa ini ke depan. Karena sebagaimana juga dikatakan oleh para politisi maupun pengamat, Indonesia akan bisa negara maju dimulai dari 2045 akan datang. Peluang itu ada. Saya juga berpendapat demikian. Kenapa bangsa kita bisa bangsa besar? Argumentasi saya pertama, IQ kita, kemampuan sumber daya manusia kita nggak kalah dengan orang barat. Misalnya apa? Olimpiade matematika, fisika kita menang, itu berarti logika kita jalan. Kemudian apa? Kita melihat tambang kita atau kekayaan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke termasuk di laut, luar biasa gitu. Kenapa kita tidak bisa maju? Karena kita masih belum melakukan revolusi mental, masih kita korupsi, masih kita status sosial yang kita lihat keberhasilan itu berapa hartamu, berapa kekayaanmu, sehingga apa yang terjadi? Oknum-oknum keluarga pegawai negeri menjadi melakukan flexing gitu ya, pamer kekayaan. Nah di sini kelemahan kita, tapi saya yakin kita akan lalui itu semua, kita akan maju, dan 2045 kita akan menjadi negara raksasa di dunia karena kemampuan sumber daya manusia dan juga kemampuan alam kita baik di darat, di udara maupun di laut. Baik. Pak Emrus, dalam kesempatan lain, tepatnya pada Minggu 9 Maret 2023, Megawati mengajak masyarakat atau terutama begitu para kepala desa di seluruh Indonesia untuk memilih pemimpin yang karakternya baik seperti Presiden Jokowi. Nah, menurut Anda, siapa sosok yang paling menggambarkan kode ini mungkin dari PDIP? Baik, sederhana Ibu. Jokowi kan lahir dari PD Perjuangan, dari rahim PD Perjuangan. Dan di sana terjadi proses politik yang membentuk karakter Joko Widodo. Artinya apa? Di PD Perjuangan akan banyak Jokowi. Karena Jokowi dilahirkan dari sana. Artinya dari PD kan dia lahir. Otomatis yang seperti Jokowi akan banyak di sana. Nah, jadi saya terus terang mengatakan bahwa yang seperti Jokowi, seperti Bu Mega katakan itu banyak. Saya mau sebut nama-namanya. Ganjar Pranowo menurut pandangan saya. Puan Maharani, Baskara, Sekjen PD, Hasto Kristianto, masih banyak
banyak. Karena memang mereka ini digodok dalam proses politik yang melahirkan pemimpin yang seperti perilaku atau katakanlah kepribadian Jokowi. Coba kita lihat, walaupun memang ada pencilan, penyimpangan, bukankah satu keluarga ibu, anak dan anak-anaknya semua relatif, mereka itu relatif perilaku yang relatif mendekati sama kan? 100% sama tidak. Jadi artinya bahwa Pak Joko Widodo adalah produk dari PDI Perjuangan, karena proses politik sudah berlangsung sedemikian rupa, otomatis PDI Perjuangan akan banyak tokoh-tokoh sekelas seperti, sebaik, sehebat Joko Widodo. Kecuali yang maju itu calon presiden didukung oleh PDI Perjuangan dari Golkar misalnya, dari Gerindra misalnya, dari partai lain misalnya, otomatis tidak seperti Joko Widodo. Nah, orang ini kan lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oleh karena itu, saya kira akan lahir seperti Jokowi karena proses politiknya sama, gitu ya. Proses politiknya sama dari rahim PDI Perjuangan sehingga seperti atau katakanlah Jokowi yang ada di PDI Perjuangan banyak. Saya terus terang memperhatikan ada puluhan Jokowi yang ada di sana. Jadi saya pikir tidak terlalu mengkultuskan misalnya lah Ganjar Pranowo, mengkultuskan Puan Maharani, gitu ya. Masih banyak, silahkan kita gali lebih mendalam di sana, banyak, karena memang mereka proses politiknya sudah terbentuk secara mapan. Demikian. Baik. Pak Emrus, saya ingin tarik lebih jauh lagi. Kalau sampai saat ini kan memang PDIP belum mengumumkan nama bakal capres dari pihak mereka. Dan juga berulang kali disampaikan bahwa sosok yang diusung ini sebenarnya masih berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang biasanya diambil last minute atau akhir-akhir begitu. Tapi di sisi lain ada sosok bakal capres dari Partai Nasdem, termasuk juga Koalisi Perubahan, ada Anies Baswedan yang sudah getol melakukan safari politik ke berbagai daerah. Nah, bagaimana menurut Anda terkait hal ini? Apakah PDIP perlu cepat-cepat untuk memutuskan bakal capres dari mereka? Baik, saya akan menjelaskan ini secara akademik. Bahwa lebih cepat partai mengajukan calonnya pasti lebih baik. Oleh karena itu saya menyarankan kepada PDI Perjuangan secepatnya lah. Jangan terlambat lagi lah. Ini kan Oktober sudah pendaftaran begitu ya. Jadi dalam konteks ini, Nasdem mengajukan Anies, saya kira saya apresiasi. Kenapa? Karena semakin cepat diberitahu, semakin baik supaya ada waktu bagi rakyat untuk mempelajari rekam jejaknya. Dan ada waktu bagi orang tersebut untuk mendekati rakyat, merekam, melihat apa keinginan masyarakat, kan gitu. Itu saya kira itu akan lebih baik. Itu dari sudut analisis politik ideologis. Maka oleh karena itu lebih cepat lebih baik. Bahkan saya berpendapat bahwa sebaiknya diumumkan kemarin pada 2019 begitu Jokowi terpilih, tidak ada salahnya PDI Perjuangan membawa nama calon presiden pengganti Joko Widodo. Kalau periode kedua nggak mungkin. Karena Pak Jokowi artinya PDI pasti mengajukan calon yang terbaik yaitu Jokowi. Kan Jokowi udah berakhir nih. Harusnya disampaikan kemarin 5 tahun sebelumnya pada 2019 begitu Jokowi terpilih langsung diumumkan. Idealnya itu. Tetapi saya juga bisa memaklumi kenapa PDI Perjuangan belum mengajukan calon tersebut. Karena bagaimanapun persaingan kompetisi di dalam pemilu yang akan datang salah satu adalah persaingan sosok. Gitu ya. Jadi dari partai koalisi yang lain membawa sosok siapa, maka PDI lalu membawa sosok siapa. Gitu. Nah, kalau analisis saya, kalau jadi Anies jadi calon presiden memenuhi syarat misalnya, andaikan ya kursinya cukup dan kemudian tidak ada masalah yang mengganggu, misalnya katakanlah Formula E misalnya, tidak terkait nama Anies, dan Anies jadi calon presiden, sebaiknya di Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo dihadapkan dengan Anies Baswedan, menurut pandangan saya peluang menang adalah Ganjar Pranowo. Kenapa? Ada dua hal utama yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, yaitu dari aspek identitas yang positif. Identitas yang positif, bukan negatif. Yaitu apa? Bahwa secara etnis beliau berada pada posisi yang punya suara lebih banyak di Republik. Kemudian dari sudut katakanlah religiusitas. Di samping juga kemampuan beliau, gitu ya. Saya kira kalau head to head nanti Ganjar Pranowo dengan Anies, saya berhipotesa Ganjar Pranowo akan menjadi pemenangnya. Nah, kalau memang Anies tidak jadi maju, boleh jadi PDI Perjuangan akan mengajukan nama
Puan Maharani menjadi calon presiden. Oleh karena itulah menurut pandangan saya bahwa mengapa sampai sekarang belum diajukan, karena melihat juga situasi politik dan kemudian siapa yang menjadi kompetitor. Ini kan menyangkut soal apa ini? Strategi komunikasi politik dan strategi komunikasi pemasaran politik. Ini soal strategi. Karena bagaimanapun pasti setiap aktor politik, baik partai, organisasi maupun individu, pasti ingin bertarung di dalam kontestasi politik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Tetapi saya melihat Ganjar Pranowo atau Puan Maharani yang disodorkan, dua-duanya adalah sosok tokoh yang ideologis, yang membawa bangsa ini pluralitas, berdiri di atas kepentingan yang ada di Indonesia. Demikian. Tapi Pak Ermus, jika memang PDIP harus memilih, menurut Anda antara Ganjar atau Puan, mana yang secara strategis akan diusung? Melihat saat ini peta politiknya sudah lumayan terbentuk begitu. Ada Anies, ada sosok Prabowo juga. Jadi menurut Anda PDIP akan mengusung yang mana? Baik, saya kira pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Nah, kalau basis kita adalah elektabilitas yang kita lihat dilakukan oleh teman-teman pensurvei, tentu sejatinya PDI Perjuangan membawa Ganjar Pranowo. Tetapi apakah dengan membawa Ganjar Pranowo menjadi pegangan atau katakanlah elektabilitas menjadi landasan sebagai partai yang sudah dewasa, sebagai partai yang ideologis, itu baru salah satu variabel. Jadi elektabilitas bukan satu-satunya, tetapi dari segi elektabilitas saya Ganjar. Tetapi PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan dari aspek-aspek lain, aspek-aspek ideologi, aspek-aspek perjuangan partai mereka. Sehingga saya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan itu akan mereka lakukan secara matang, tidak sekedar elektabilitas. Kenapa? Misalnya, contoh elektabilitas yang sekarang di posisi Ganjar. Bukankah periode pertama Ganjar Pranowo itu di Jawa Tengah, itu elektabilitas periode pertama itu tidak begitu menggembirakan, tetapi bisa menang. Kenapa menang? Karena memang terjadi di sana kerja keras daripada kader-kader PDI Perjuangan. Saya menurut informasi yang saya peroleh termasuk kerja keras Puan Maharani sehingga Ganjar bisa menang. Artinya apa? Bahwa elektabilitas tidak jaminan. Tergantung nanti kerja-kerja politik dan program-program yang ditawarkan, begitu ya. Jadi oleh karena itu kedua sosok ini yang muncul ke permukaan yang kalau basisnya elektabilitas ya Ganjar Pranowo, kalau basisnya adalah perjuangan yang lebih ideologis ya tentu Puan Maharani yang lebih diusung dengan catatan siapa kompetitornya. Demikian. Baik, Pak Emrus, ini sebagai penegasan juga nantinya untuk calon yang diusung oleh PDIP, menurut Anda apakah PDIP ini kalah start dari partai-partai koalisi yang lain sehingga apakah memungkinkan nantinya untuk menyusul partai lain untuk segera safari politik atau seperti apa? Baik, saya katakan tidak kalah start, tapi adalah suatu strategi yang digunakan oleh PDI Perjuangan, strategi komunikasi politik. Karena di dalam komunikasi politik ada yang disebut komunikasi privat, ada komunikasi publik, atau sering dikatakan komunikasi panggung belakang dan panggung depan, gitu ya. Kalau konsep saya pakai komunikasi privat dan komunikasi publik. Jadi sebagai partai politik tentu mereka pasti melakukan komunikasi privat. Salah satu diantaranya dengan berbagai tokoh-tokoh bangsa kita, dengan berbagai kekuatan politik termasuk partai politik. Satu contoh kita buktikan. Kemarin 2019 itu kan kita dikejutkan pasangan Joko Widodo, Bapak yang wakil kita sekarang siapa namanya? Maruf Amin. Itu kan dikejutkan tiba-tiba, gitu kan? Jadi artinya apa? Boleh jadi selama ini sudah salah satu yang diperbincangkan di panggung belakang, kita tidak tahu. Artinya apa? PDI Perjuangan itu adalah kader-kadernya di sana banyak orang hebat gitu. Banyak doktor-doktor di sana, banyak ilmuwan-ilmuwan sosial politik di sana. Pasti mereka merencanakan, memikirkan semua hal itu. Jadi kalau dikatakan katakanlah terlambat atau apa tidak, karena memang dari sudut katakanlah persaingan gitu ya. Jadi oleh karena itu bahwa PDI Perjuangan pasti melakukan komunikasi privat dengan berbagai pihak termasuk di internal partai mereka. Misalnya contoh pertemuan Megawati dengan Joko Widodo misalnya. Kan sebagian saja yang diberitahukan ke kita. Karena pertemuan privat itu biasanya lebih terbuka, lebih santai, lebih informal, lebih menukik. Tapi yang disampaikan ke publik kan tidak mungkin semua diberitahu itu.
Ya, karena memang ada komunikasi teritorial privat, ada teritorial publik. Jadi misalnya, saya berkomunikasi dengan istri saya, ketika saya menjelaskan ke anak saya, kan ada yang saya filter kan? Itu wajar terjadi, wajar. Jadi oleh karena itu pertemuan mereka saya pikir ini salah satu contoh ya, bahwa pasti lebih detail sebagaimana daripada yang sudah disampaikan ke publik. Demikian juga di internal Partai PD Perjuangan. Mereka sudah melakukan diskusi-diskusi yang sangat komprehensif, ideologis dan mendalam. Sudah pasti, bahkan termasuk komunikasi privat dengan tokoh-tokoh bangsa kita di Indonesia. Demikian. Baik, Pak Emrus, saya beralih untuk bicara soal duet. Beberapa waktu terakhir ada juga isu duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Tapi baik Gerindra maupun PDIP sama-sama bilang bahwa kader mereka harus jadi capres, bukan cawapres begitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak Emrus? Seberapa besar kemungkinan duet ini akan terjadi? Baik, karena politik kita sangat cair gitu ya. Pertama pandangan saya adalah sebagaimana kata teman tadi, para kader PDI dan Gerindra kan sama-sama calon presiden. Masa sama-sama calon presiden dijodohkan, kan gitu nggak mungkin gitu ya. Tetapi karena politik kita sangat cair, peluang itu tetap ada. Karena politik kita di Indonesia menurut saya sangat anomali, unpredictable gitu ya. Misalnya coba kita lihat contoh konkret, bahwa Prabowo kemarin adalah kompetitor Pak Jokowi. Tiba-tiba jadi menteri. Yang merupakan ketika kampanye kan antitesis, gitu kan, dari Jokowi. Menjadi menyatu, mendukung program Jokowi yang sudah dikampanyekan. Nah, itulah betapa cairnya. Artinya apa? Sekalipun Prabowo menurut partainya jadi calon presiden, tidak tertutup kemungkinan dia jadi calon wakil presiden. Ganjar Pranowo menjadi calon presiden atau Puan Maharani misalnya ya, gitu ya. Tidak tertutup. Kenapa? Karena Prabowo kan sangat cair. Kita lihat fakta menunjukkan kemarin antitesis dari Jokowi, bagian dari menteri. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia menjadi calon wakil presiden. Jadi peluang itu tetap ada. Tetapi berapa jumlah peluang itu? Berapa besar maksud saya? Ya 50-50 lah. Jadi tetapi saya melihat peluang presiden dari PD Perjuangan. Karena apa? Megawati sudah menyampaikan bahwa calon presiden dari kader PD Perjuangan. Nah, tidak tertutup kemungkinan calonnya adalah Prabowo sebagai pasangan calon wakil presiden, gitu ya. Tetapi ini kan masih merupakan suatu hipotesis. Kita tidak bisa pastikan, sekalipun ini sebagai pandangan saya. Karena apa? Politik di Indonesia sangat cair, sangat pragmatis di dalam konteks pemasangan calon presiden. Kenapa saya katakan sangat pragmatis? Karena ini kan sudah Oktober, tinggal berapa bulan lagi. Belum ada paslon loh. Belum ada paslon berarti masih sangat cair, masih sangat dinamis. Padahal jabatan presiden itu sangat strategis. Membawa bangsa ini bukan hanya 5 tahun yang akan datang dan seterusnya. Karena konsekuensi dari kebijakan dan undang-undang yang dibuat bersama DPR, saya kira punya pengaruh. Padahal kita dalam pencalonan sangat pragmatis, ini harus koreksi. Bagi teman-teman partai politik, kita harus kritik mereka ini. Supaya lebih cepat mereka umumkan, lebih baik. Dan kalau memang dasarnya ideologi, saya kira pasti lebih cepat lebih baik. Tetapi memang mereka juga mempertimbangkan dari segi pragmatis, yaitu kompetisi, persaingan. Jadi variabel ideologi digabung dengan variabel pragmatis itu menjadi satu kesatuan untuk mengambil keputusan siapa calon presiden kita yang akan datang, pasangan calon presiden kita yang akan datang. Demikian. Berarti sebagai penegasan untuk siapa yang ngalah dari pihak Gerindra maupun PDIP masih 50-50 ya? Nah, bukan mengalah. Jadi kalau calon presiden menurut saya pasti dari PDI Perjuangan. Menurut saya, bukan pasti, lebih cenderung dari PDI Perjuangan. Persentasenya lebih banyak. Gerindra masih mungkin cair. Bisa calon presiden dengan koalisi, bisa juga calon wakil presiden yang dari PDI. Kenapa? Sebenarnya saya katakan tadi, Prabowo kan termasuk politisi yang sangat cair. Kemarin antitesis daripada Jokowi ketika kampanye, bergabung menjadi calon. Artinya apa? Bahwa Prabowo juga melihat situasi politik, membahas, menganalisis, gitu ya. Jadi, tapi saya melihat bahwa PDI Perjuangan tetap mereka akan mengusung kader mereka untuk calon presiden. Kenapa? Karena Megawati sudah mengatakan kadernya. Satu. Yang kedua, saya terus terang mengatakan siapa presiden kita 2024 secara de facto memang berakhir 2029 de facto. Tetapi de jure, mohon maaf, secara de jure akan berakhir 2024
29. Tetapi de facto menurut saya, de facto menurut pandangan saya, jabatan presiden di Indonesia 2 periode 10 tahun. Jadi siapa pemenangnya nanti periode 2024-2029, hampir dipastikan dia akan maju dan hampir dipastikan akan menang di 2029 sampai 2034. Jadi oleh karena itu jabatan atau calon yang sekarang sangat strategis untuk sebagai posisi menjabat presiden ya, bukan kebijakan. Kalau kebijakan long time. Itu sangat strategis di dalam jabatan 10 tahun ke depan. Jadi oleh karena itu PDI menurut pandangan saya akan menawarkan calon mereka untuk calon presiden, tetapi sangat cair siapa yang menjadi calon wakil presidennya dan tidak tertutup kemungkinan Prabowo menjadi pasangan calon wakil presiden. Tetapi kalau misalnya katakan Prabowo menjadi calon presiden, wakilnya dari PD Perjuangan sangat kecil kemungkinan, sangat kecil kemungkinan itu. Demikian. Baik, Pak Emrus, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas.com siang hari ini. Sangat pembicaraan yang menarik dan juga memberikan banyak insight baru, informasi dan juga bahan baru. Terima kasih banyak Pak Emrus sudah bergabung. Semoga nantinya dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam sehat Pak Emrus. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kabar terkini soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com. Jernih melihat dunia.